Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita masih akan belajar terkait dengan integral Riemann, khususnya pada subbab yang ketiga, terkait dengan teorema-teorema dasar dalam integral Riemann, atau biasanya disebut sebagai fundamental theorem yang akan berperan di dalam pembahasan integral Riemann itu seperti apa. Oke, di sini terdapat teorema 18. Nah, di sini masih membahas tentang kelanjutan integral Riemann, khususnya pada fundamental theorem ya, teorema-teorema dasar dalam integral Riemann. Nah, di teorema 18 di sini ngomong ya, khususnya ini nanti ya, kita banyak jumpai di kasus-kasus kalkulus ya, kasus kalkulus bentuk pertama dari kasus kalkulus di fundamental theorem di sini dia ngomong ya, jika di sini terdapat suatu himpunan yang finite. Jadi E yang kita miliki di sini adalah himpunan yang finite. Jadi E di sini himpunan yang finite. Nah, dan di sini juga terdapat fungsi F. Nah, fungsi F yang kita miliki, nah di sini terdapat F dari F kecil. Nah, di sini ada F besar. Ada F besar dari AB ke R fungsi tersebut. Maka di sini ya terdapat dua fungsi F kecil, ada fungsi yang kedua yaitu F besar. Nah, terdapat korelasi dari teorema 18 seperti berikut ini. Nah, di sini yang pertama korelasinya, jika F itu merupakan fungsi yang kontinu pada AB. F yang dimaksud apa? F yang besar. Ya, fungsi yang besar ini tadi. Ya, fungsi yang kita miliki itu fungsi yang kontinu pada AB, maka di sini turunannya itu ada. Ya, turunannya itu ada. Jadi fungsi kontinu ada turunannya, terus turunannya di sini kita bisa sebut sebagai F kecil. Di mana X anggota himpunan AB dan di sini pasti dia finite ya. Nah, maka selanjutnya F di sini pasti dia akan memiliki kriteria sebagai fungsi yang terintegralkan Riemann. Nah, atau biasanya kita bisa tuliskan ya, fungsi yang terintegralkan Riemann itu seperti yang di ruas kiri pada sama dengan FB min FA ya. Untuk mencari nilai integralnya ya batas atasnya yaitu B diselisihkan dengan batas atas A dari fungsi F-nya ini setelah diintegralkan. Fungsi setelah diintegralkan dari F kecil. Jadi F besar diturunkan menjadi F kecil. Nah, kemudian F kecil ini pasti dia terintegralkan Riemann. Nah, di sini pasti dia terintegralkan Riemann. Jadi awal muasalnya kita punya F besar, dia fungsi yang kontinu. Dan dia punya turunannya itu F kecil, ya, F aksen itu dia turunannya F kecil di sini. Nah, F kecilnya di sini dia pasti akan terintegralkan Riemann untuk selang AB yang kita miliki. Atau biasa kita sebut ya sudah integral dari F kecil ya F besar di titik B diselisihkan dengan F besar di titik A sebagai nilai maksimum dan minimum. Ini sebagai teorema fundamental dari integral Riemann untuk kasus kalkulus bentuk pertama. Ya, ini di sini memberikan jaminan fungsi kontinu punya turunannya di sini pasti akan terintegralkan Riemann juga. Nah, untuk proving dari teorema yang di atas ya, bentuk pertama, teorema dasar dalam kalkulus bentuk pertama terkait dengan integral Riemann di sini akan dibuktikan teorema di atas itu untuk kasus E-nya yang tadi ini kasus E yang kita miliki adalah kasus E yang finite ya, karena E-nya di sini finite. Nah, karena finite, maka kita bisa melakukan partisi atau memecah interval sehingga menjadi interval-interval yang berhingga juga ya. Karena interval utamanya dia finite, pasti hasil pecahan atau partisi kita akan finite juga. Nah, misalkan di sini diberikan epsilon positif ya. Karena epsilon positif, maka fungsi kita fungsi yang terintegralkan Riemann. Yang diminta ini adalah fungsi yang terintegralkan Riemann, maka terdapat delta positif sedemikian sehingga kita bisa melakukan pecahan-pecahan ya. Yang finite tadi kita bisa melakukan pecahan-pecahan yang finite juga kita sebut sebagai dot P. Ya, dot P itu adalah partisi berlabel yang sudah kita biasanya buktikan di dalam pembahasan integral Riemann. Nah, di mana dot P ini panjangnya tidak lebih dari delta. Ya, pemberian jaminan delta di sini pembahasan kita tidak lebih dari apa yang dibahas, itu delta.
Nah, karena di sini terintegralkan Riemann, maka jumlahan Riemannnya diselisihkan dengan hasil integralnya harus kurang dari epsilon. Ini berdasarkan definisi integral Riemann. Ya. Nah, dari integral Riemann ngomong seperti ini. Jadi, interval yang finite kita bisa melakukan partisi. Nah, partisinya merupakan integral Riemann, maka dua-duanya harus kurang dari delta dan kurang dari epsilon. Nah, selanjutnya jika subinterval, nah di sini dot P. Nah, kita pastikan ketika melakukan partisi di sini ada X0, ada X1, X2 dan seterusnya sampai Xn. Nah, kita bisa sebut ya partisi sebanyak apapun terdapat subpartisi titik-titik yang memartisi yaitu Xi-1, Xi. Nah, karena kita tadi sudah ngomong bahwa statement pertama, statement kedua dan statement ketiga di sini ada turunan di part B. Ya, fungsi kita ini fungsi yang sudah pasti dia kontinu berada di epsilon dan delta. Nah, karena kita bermain di turunan, nah kita pakai teorema nilai rata-rata di sini. Teorema nilai rata-rata. Jadi di sini definisi teorema nilai rata-rata ya ini ya. Selisih dari dua titik ya, titik A atau B yang dulu kita belajar A sama B karena di sini titiknya Xi ya, Xi min 1 dan Xi ya sudah ini ada Xi dan Xi min 1 diselisihkan sama dengan turunannya dikalikan dengan selang interval kita. Ya, selang interval kita apa ya? Karena kita hanya bekerja di Xi dan Xi min 1 ya diselisihkan Xi min 1. Ya, ini definisi dari teorema nilai rata-rata yang sebelumnya sudah kita evaluasi. Nah, selanjutnya untuk bagian ketiga, setelah satu yang pertama tadi sudah dia kontinu di persekitaran epsilon delta, bentuk pertama sudah terpenuhi, bentuk keduanya turunannya dia F aksen itu sebagai turunannya dia jadi eksis ya berdasarkan teorema nilai rata-rata ada. Nah, mencoba untuk yang ketiga bahwa F yang kecil ya hasil turunan itu tadi merupakan hasilnya itu fungsi yang terintegralkan Riemann. Bener nggak? Kita harus evaluasi di situ. Nah, karena di sini berdasarkan yang sebelumnya bahwa F aksen ya UI sama dengan FUI ya turunannya yang gede itu sama dengan nilai yang kecil ya yang gede itu diturunkan jadi yang F kecil maka di sini diperoleh ya FB min FA ya kita mau menselisihkan ya berdasarkan dari teorema nilai rata-rata ini kan rumus dari teorema nilai rata-rata. Nah berarti Fxi min Fxi min 1 karena ada dua interval tadi ya Xi min 1, Xi. Ini intervalnya kita, jadi menselisihkan antara yang besar dengan yang kecil. Jadilah teorema nilai rata-rata F aksen ini, ya F aksen ini. Terus kemudian F aksen ini representasi. Jadi mensubstitusikan yang awalnya F aksen menjadi FU ini aja, ya. Jadi mensubstitusikan saja, substitusikan bentuk yang di atas ini. Nah, substitusi bentuk yang di atas ini jadilah bentuk jumlahan dari F kecil UI dikalikan dengan selang interval kita. Nah, misalkan P tadi itu adalah partisi yang kita lakukan. Di selang Xi min 1 sampai Xi kita lakukan partisi, sehingga jumlahan ruas kanan itu sama dengan, ya, jumlahan ruas kanan kan yang ini. Ya, jumlahan ruas kanan itu sama dengan apa? Ya, sama dengan jumlahan Riemann dari fungsi yang kecil terhadap partisi yang kita lakukan. Partisi apa? Ya, U. Ya, kita melakukan partisi sebanyak U interval karena P-nya ini yang kita punya ini P dot ini yang awalnya dia Xi min 1 dan sampai Xi kita lakukan partisi berupa P dot ini. Nah, P dot ini sebanyak apa? Sebanyak U ini tadi. Oleh sebab itu, di sini yang bermain sudah ya, yang kanan ini ya berdasarkan definisi Riemann, ya, definisi Riemann bahwa jumlahan yang ini itu sama dengan bisa kita representasikan menjadi SFP dot U. Nah, sudah pasti karena jumlahan Riemann jika disubstitusikan FB min FA sama dengan ini ya sudah karena ini sama dengan S maka ya sudah kita bisa mensamadengankan FB min FA sama dengan S F kecil dari jumlahan Riemann dari fungsi F kecil yang dipartisi sebanyak U. Nah, dari sini terlihat langsung saja ya berdasarkan definisi Riemann. Definisi Riemann, selisih antara mereka berdua, ya ini kan jumlahan Riemann. Ya, ini kan jumlahan Riemann sama aja. Ini bentuk S, F, PU. Nah, ini kan bisa kita representasikan FB min FA. Ya, dari definisi yang ini kita bisa ubah ya sama aja. Ini definisi Riemann yang S diselisihkan dengan L atau hasil integral
Nah, kurang dari epsilon. Sama saja ya, kita selisihkan dengan hasil integral kurang dari epsilon. Sudah pasti ya, karena FB min FA ini selama ini dia masih di persekitaran delta ya domainnya, pasti FB sama FA juga masih berada di epsilon, apalagi hasil integral F ya. Hasil integral F ini juga dia merupakan hasil turunan dari F aksen ya, turunan dari F aksen, maka dia juga masih berada di epsilon. Nah, karena epsilon sembarang, dapat disimpulkan bahwa pernyataan yang di atas tadi ya, ada statement 1 A B C ya, bentuk pertama A B C terpenuhi, bahwa ketika kita punya fungsi terintegralkan Riemann itu ada korelasinya ya dengan yang pertama, syaratnya dia kalau dia fungsi kontinu pasti nanti dia ada turunannya. Kalau ada turunannya, hasil turunannya pasti dia terintegralkan Riemann. Nah, ini secara ekivalen bisa terbukti. Oke, dari bentuk pertama ya, teorema bentuk pertama, teorema fundamental dalam integral Riemann tadi di atas, terdapat tiga statement yang saling ekivalen ya, saling ekivalen. Nah, di sini diberikan satu contoh ya, contoh 19 di sini ngomong. Diberikan fungsi f(x) sama dengan setengah x kuadrat berada di interval x 0 sampai 3. Jadi kita punya setengah x kuadrat di interval 0 sampai 3 ya, intervalnya kita. Nah, tiga bentuk utama ya, tiga bentuk utama teorema dasar. Yang pertama harus kita sudah dijamin di atas adalah harus kita cek apakah benar ya dia memang kontinu. Kalaupun kontinu nanti kita bisa cek yang selanjutnya ya, syarat kedua dan syarat ketiga. Ini cek yang pertama dulu. Ya, di sini ekivalensi yang pertama cek kekontinuannya. Nah, di sini karena kita mau ngecek kekontinuannya, silahkan nanti teman-teman bisa melakukan eksplorasi sendiri, dan di sini sudah langsung saya hitung ya, karena fungsi kontinu sudah kita pernah bahas dalam satu bab khusus dan secara mendetail di bab sebelumnya, maka di sini fungsi kekontinuannya pembuktiannya diserahkan kepada pembaca sebagai latihan. Kita cukup membuktikan kalau dia terdefinisi, dia punya limit, definisi dan limitnya harus nilainya sama ya. Kita sudah bisa membuktikan kalau ini memang fungsi yang kontinu pada selang 0 sampai 3. Fungsi kita apa? Fungsi yang setengah x kuadrat ini. Setengah x kuadrat kontinu pada selang 0 sampai 3. Next. Yang kedua, ya, yang kedua, apakah benar dia punya turunan dari fungsi yang kita miliki? Jadi fungsi yang kontinu dia punya turunan, ini kita cek ya. Fungsi f yang kita miliki kita coba untuk turunkan. Jadilah f aksen x. Nah, kita representasikan f aksen x itu sebagai f x kecil. Ya, jadi fungsi baru lagi. F(x) kecil ini fungsi baru lagi apa? Fungsi hasil turunan dari f besar. Nah, berupa apa? Ya, setengah x kuadrat kita turunkan di sini jadi x. Ya, jadi di sini f aksen x itu sama dengan fx sama dengan x. Ya, dia x itu berada di 0 sampai 3. Ya, intervalnya kita diselisihkan dengan f, maka dia tidak kosong. Ya, himpunan yang ada di sini dia tidak kosong. Jadi selang kita masih bermain di 0 sampai 3. Tidak kosong ya, di sini E-nya tidak kosong, artinya punya turunan di area tersebut. Nah, kedua sudah, sekarang kita cek yang ketiga, benar nggak ekivalen? Kalau fungsi punya turunan dan dia terdefinisi turunannya di selang yang kita miliki, benar nggak fungsi yang hasil turunan itu dia akan terintegralkan Riemann? Nah, ini syarat yang ketiga. Nah, jika yang diperoleh tadi kan fx-nya itu sama dengan x, yaitu hasil turunan f besar x ya, di selang 0 sampai 3. Nah, dia merupakan fungsi yang kontinu. Silahkan nanti teman-teman bisa buktikan apakah benar dia termasuk fungsi yang kontinu. Karena kita mau ngecek ke belakang, jadi harus dicek dulu fungsi ini benar-benar kontinu apa enggak. Ya, terdefinisi sama seperti pembahasan yang di nomor 1 ini, kita harus cek kontinuannya terdefinisi dan dia punya limit, hasil limit sama dengan hasil definisi, maka baru bisa dikatakan kontinu. Dan X pasti dia kontinu di angka 0 sampai 3. Ya, buktinya nanti bisa dieksplor sendiri. Maka fungsi f itu termasuk dalam fungsi yang terintegralkan Riemann, karena kita sudah bisa jamin di sini fungsi yang kontinu dari fungsi yang terintegralkan Riemann di atas ya, teorema di video sebelumnya kita sudah bisa menjamin kalau fungsi kita kontinu pasti dia terintegralkan Riemann. Nah, di sini fungsi kita sudah bisa dijamin kalau dia memang kontinu, maka dia terintegralkan Riemann. Ya, fungsi yang terintegralkan Riemann di sini. Nah, di 0 sampai 3 atau biasanya kita sebut sebagai di R cantik 0 sampai 3. Ya, dia terintegralkan Riemann. Nah, dari teorema di atas kalau fungsi kita
terintegralkan Riemann, maka hasil integralnya ada. Benar enggak ya? Hasil integralnya itu ada ya. Sudah kita hitung hasil integralnya dari 0 sampai 3 dari X sama dengan F3 min F0. Ya, F3-nya kita hitung, F0-nya kita hitung, kita selisihkan, ketemunya 9/2. Nah, di sini memberikan jaminan kalau fungsi kita fungsi yang kontinu diturunkan ada, hasil turunannya dia kontinu, maka dia terintegralkan Riemann. Kalau sudah fungsi terintegralkan Riemann, ya fungsi terintegralkan Riemann di fundamental teorem ini bentuk pertama pasti hasil nilai integralnya ada angkanya. Ini contohnya dari teorema di atas. Selanjutnya di sini masih di teorema fundamental dari integral Riemann. Di definisi 20 di sini ngomong kalau kita punya fungsi yang terintegralkan Riemann. Jadi fungsi kita terintegralkan Riemann, maka ya ini f kecil ya, f kecil sama seperti yang sebelumnya, ini definisi sebelumnya f kecil terintegralkan Riemann, maka f besar itu hasil integral dari f kecil kita. Nah, di mana z-nya di sini merupakan anggota dari nilai yang berada di AB. Jadi di sini batas atasnya ya, batas atasnya selama dia berada di interval AB, di sini kita bisa melakukan batas atas di sini. Nah, di sini disebut sebagai integral tak tentu. Ya, di sini disebut sebagai integral tak tentu. Dengan f itu apa dasarnya? Dasarnya dia berangkatnya base point-nya dari A. Ya, base point-nya dari A. Entah dia nanti ada A+1, A+2, A+3 sampai B nanti sebagai batas atas. Nah, kita representasikan sebagai Z. Nah, di sini integral tak tentunya di sini terlihat ya, Z-nya di sini belum jelas dia berada di mana. Entah +1, +2, +3, yang penting masih kurang dari B, dia masih bisa ditentukan. Jadi Z-nya di sini masih berupa variabel dan kita masih belum tahu dia letaknya di mana. Maka disebut sebagai di sini integral tak tentu dengan base point-nya dia A. Gitu. Jadi ini istilah yang sering biasa dan kita gunakan. Baik, selanjutnya ini masih di teorema 21 ya, masih terkait dengan teorema fundamental integral Riemann ya. Di sini ngomong kalau kita punya integral tak tentu f yang sudah didefinisikan sebelumnya ya. Jadi di sini yang diketahui integral tak tentu f yang seperti didefinisikan pada teorema sebelumnya dan di persamaan 18. Nah, di fungsi f ini disyaratkan adalah fungsi yang kontinu pada AB. Di sini disyaratkan kontinu pada AB. Faktanya di sini fungsi f(x)-nya kita dia terbatas ya. Karena terbatas pasti punya batas atas dan batas bawah. Makanya di sini ada norm M ya, M versi yang plus M dan M versi min M. Maka dia terbatas ke atas dan ke bawah. Ya. Nah, fungsi kita fungsi yang tak tentu sesuai dengan definisi dan f(x)-nya itu f(x) ini berarti turunannya ya. Dia terbatas untuk selang yang kita miliki, maka di sini terdapat Fz min Fv itu pasti akan kurang dari sama dengan M dikalikan Z min B. Terserah ya, Z sama V kita ambil dari interval yang kita miliki. Di sini ada A, di sini ada B, di sini ada Z, ada V, terserah kita ambil. Dua elemen saja ya. Ketika kita fungsikan Fz diselisihkan dengan Fv, pasti kurang dari sama dengan M ya. M itu apa? Jaraknya dari Fx kita. Ya, versi yang positif atau versi yang negatif kita bisa karena terbatas. Entah terbatas ke atas atau terbatas ke bawah, di sini bisa. M-nya sebuah konstanta jarak yang selalu positif. Terus kemudian di sini dikalikan antara selisih dari interval Z dan V kita. Jadi hasil fungsinya pasti kurang dari konstanta dikalikan dengan domainnya ini, Z sama V. Untuk ZV-nya sembarang yang ada di AB. Nah, kita pakai ya teorema penjumlahan yang sudah kita buktikan di atas karena kita ada Z dan V di mana V-nya di sini disyaratkan ya. Di sini kita ambil V-nya yang lebih kecil. Jadi di sini kebalikan ya, kebalikannya. Jadi kalau mau dibalik juga nggak apa-apa, ini hanya sebatas notasi saja. Nah, kita pakai saja yang sudah ada V-nya yang lebih kecil daripada Z. Kenapa? Karena Z-nya yang biasanya angka paling belakang dia pasti lebih besar gitu ya. Jadi kita ikut aturan abjad saja ya. W-nya lebih kecil daripada Z, maka Fz itu ya sudah ya. Fz itu adalah fungsi Z-nya ini integral dari AZ dari fungsi kita. Ya, setelah diintegral, F kecil kan hasil turunan. Turunan diintegralkan pasti hasilnya adalah fungsi utamanya. Ya, fungsi utama sama dengan integral dari hasil turunan. Integral hasil turunan itu apa ya? Karena ini intervalnya A sampai Z, kita bisa melakukan sekat. Tadi kan ada nih sekat di antara A
Ini A sama Z terdapat W. Nah, ya sudah kita sekat AW, WZ seperti yang definisi penjumlahan di pembelajaran video sebelumnya. Kita bisa lakukan penyekatan. Nah, AW batas yang baru lagi dan WZ batas yang baru lagi, kita bisa lakukan integral. Nah, karena base-nya di A, ya starting point-nya di A, maka di sini kita bisa tuliskan FV. Ya, kita bisa tuliskan FV. Terus kemudian WZ di sini, ya starting point-nya di A, kita masih belum jelas nih di sini. Hasil integral yang WZ, interval yang baru WZ ini kita masih belum jelas. Ya, nah di mana diperoleh? Nah berarti kan yang tersisa hanya ini saja, FZ, FB plus, nah ini saja, plus integral WZ dari F. Nah, kita bisa lakukan pindah ruas ya. FB-nya ini istilahnya pindah ruas ya. Padahal ini yang sebenarnya adalah kedua ruas sama-sama kita selisihkan dengan FB. Ya, ini selisihkan dengan FB, ini juga selisihkan dengan FB. Di sini habis, berarti tinggal FZ min FB sama dengan tinggal integral. Ruas kanan tinggal integral karena habis FB-nya. Nah, setelah kita pindah ruas istilahnya, karena fungsi tadi yang kita miliki adalah fungsi terbatas, maka ada M positif dan M negatif. Ya, fungsi turunan kita terbatas, ada M positif, M negatif, maka akibatnya ya yang tersisa tadi kan integral. Ya, integral yang kita masih belum tahu nih, bener nggak ini dia nanti masih terbatas. Ya, kalaupun masih terbatas nanti lebih besaran mana? Karena dia terbatas, nah di sini ada M positif dan M negatifnya. Kebalik ya, ada M negatif, ada M positif. Selangnya masih sama ya, antara Z sama V. Ini yang masih belum jelas. Kalau A sama Z tadi kan sudah clear. Ya, A sama W sudah clear. Sekarang W sama Z kita masih belum jelas ya. W sama Z kita kalikan W sama Z. Dua-duanya kalikan W sama Z. Ini diintegralkan. Nah, dari sini berakibat bahwa FZ dan FW-nya, ini kan FZ dan FW-nya. Ya, FZ dan FW. Karena terbatas fungsi kita, ya, maka FZ sama FW kita selisihkan. Nah, di sini tulis tetap, ya, tulis tetap MZ sama MW, MZ min W di sini tulis tetap. Ya, yang ada di tengah W sama ZF-nya. Yang ada di ruas kiri inilah, ya, ruas kiri inilah yang memberikan jaminan karena apa? Karena fungsi kita hanya terbatas, ya, di A sama B. Ya, di A sama B pasti dia mentok hanya di M, yang paling besar hanya di min M sama M. Kalau min M sama M, ya balik-balik nanti ke A sendiri. Nah, ke A sendiri itu apa? Yang paling ujung sendiri, ya, FZ sama W. Karena interval kita hanya di Z sama W, kecuali interval kita A sama B. Ya, yang paling besar pasti B, yang paling kecil A. Karena interval kita hanya bermain di W sama Z, ya sudah pasti di sini F-nya FZ min FB. Kenapa? Yang besar dikurangi kecil. Ya, yang namanya jarak besar dikurangi kecil, apalagi ini norm. Nah, jadi adanya kata-kata istilah di sini min terbatas ya. Karena dia terbatas yang ruas kiri ini, maka kita bisa representasikan mentok di angka Z, bukan di A. Karena yang kita evaluasi adalah Z sama W. Ya, yang paling kecil mana? Yang W. Yang paling besar mana? Z. Ya, berarti yang namanya selisih jarak besar dikurangi kecil, dia norm. Nah, dari sini terlihat integral fungsi yang kita miliki karena fungsi f di sini berada di M yang positif dan M yang negatif, maka f-nya kita fungsi yang terbatas. Oke. Setelah terbatas, maka batasnya di mana? Ya, jadi di sini terbukti ya, M dikalikan Z min B, M dikalikan Z min B. Jadi fungsi yang kita miliki ya ada yang lebih besar ini, yang lebih besar lagi itu. Berarti ini yang lebih kecil ya, FZ min FB dibatasi oleh yang lebih besar, ada yang dibatasi lebih besar lagi. Maka core yang membatasi dia adalah Z min W dan tandanya lebih besar. Ya, di sini yang lebih besar konstanta perkalian M-nya sendiri. Nah, dari sini terlihat bahwa kalau kita punya fungsi ya, setelah difungsikan pasti jaraknya dia, ya, jarak antara dia itu pasti kurang dari sama dengan dari M, jaraknya kita dikalikan Z min W, ya, jarak antara domainnya. Jadi hasil pasti akan kurang dari sama dengan perkalian konstanta ketika dikalikan jarak interval kita. Ini jarak interval kita Z sama W. Jadi di sini sudah bisa dibuktikan fungsi yang tak tentu tadi
ketak tentuannya dia itu pasti dia kontinu. Nah, fungsinya turunannya itu dia ada batasnya, entah batas paling kecil dan paling besar di sini pasti terpenuhi. Maka, nah, di antara batas itu tadi kita bisa melakukan ya. Z sama W kita bisa operasikan, di mana Z sama W itu berada di AB, ya interval yang lebih kecil lagi, pasti hasil fungsinya kurang dari sama dengan perkalian konstanta jarak antara konstanta ini dengan interval yang kita miliki, domainnya. Ini sudah bisa dibuktikan. Baik, selanjutnya setelah kita mengetahui teorema fundamental kalkulus bentuk pertama, nah di sini ada yang bentuk kedua. Ya, di sini ada yang bentuk kedua. Di teorema 22 dia ngomong kalau kita punya f itu fungsi yang terintegralkan Riemann dan ini f kecil ya. Dan f kecil itu merupakan fungsi yang kontinu pada titik C. Nah, sehingga di sini bisa kita langsung tuliskan C itu sudah otomatis berada di AB karena terintegralkan Riemann di AB dan terdapat titik kontinunya C di AB, maka ya integral tak tentunya yang sudah kita definisikan wujudnya seperti pada persamaan 18 di teorema sebelumnya itu juga akan ya fungsi yang kita akan miliki itu fungsi yang terdiferensialkan ini dia akan terdiferensialkan juga di titik C. Ya, fungsi ini akan terdiferensialkan juga di titik C, sehingga kalau fungsi ini terdiferensialkan di titik C, maka hasil diferensialnya dia akan ada nilainya. Jadi, kalau di atas tadi memberikan jaminan fungsi yang terintegralkan Riemann, nah di sini ada tiga korelasi fungsi kontinu dan terintegralkan Riemann turunannya. Nah di sini ada tambahan informasi. Kalau kita punya fungsi yang kontinu, ya di f kecil itu kontinu di titik C, pasti di titik C itu juga akan ada nilai turunannya. Ya, syaratnya dia harus terintegralkan Riemann. Provingnya ada di sini. Kita anggap bahwa C itu berada di interval AB, tapi AB-nya yang B-nya nggak ikut. Ya, B-nya nggak ikut. Karena di sini kita memasukkan elemen atau identitas kontinu di sini. Nah, anggap bahwa ruas kirinya sudah pasti ya, ini ikut ya. Anggap bahwa turunan ruas kanan dari F di titik itu di titik C. Ya, di ruas kanannya di titik C. Karena F kontinu di titik C, maka ada epsilon positif, eta positif, atau delta juga nggak ada masalah ya. Ini hanya menyebutkan simbol saja. Sehingga ya C-nya itu berada di ya sebelah kanannya itu ada X. Sebelah kanannya ada C plus eta karena dia terbatas di antara C ini ya, ada yang membatasi eta ini. Maka ya mentok di akhir ya eta positif. Nah, di sini ada X yang lebih besar daripada C. Jadi bisa dikatakan X-nya di sini dia terbatas oleh C dan C plus eta. Sehingga Fx kita yang katanya terbatas tadi oleh C dan C plus eta, maka di sini Fc juga min epsilon dan Fc plus epsilonnya dia juga membatasi oleh Fx kita. Kenapa? Karena di sini Fx kita terbatasi oleh eta dan C. Ya, eta dan C. Maka hasil fungsinya juga akan dibatasi oleh Fc dan epsilon. Ya, akan dibatasi. Kalau domainnya dia dibatasi oleh C dan eta, pasti Fc dan delta yang awalnya ini misalnya kita sebut ini eta ya, bukan delta eta. Nah, pasti juga akan membatasi juga hasil fungsinya sebesar epsilon. Nah, misalkan H itu memenuhi rentangnya H itu 0 sampai eta. Nah, di sini berdasarkan teorema penjumlahan integral Riemann. Kalau F terintegralkan Riemann pada AC plus H dan C plus H. Nah, di sini penyekatan yang kita lakukan AC plus H dan C plus H, maka di sini ya F dari fungsi kita F C plus H min FC itu sama dengan hasil integral dari C plus H. Ya, karena kita melakukan penyekatan C plus H-nya di sini ya. C plus H-nya di sini kita lakukan penyekatan. Jadi C plus H. Ya, selisih antara akhir dikurangi awal. Nah, selisih dikurangi akhir dan awal karena H di sini kita tambahkan ya. Jadi kita lakukan variabel H lagi maka akhir dikurangi awal ini dari definisi Riemann ya. Terbentuklah akhir dikurangi awal maka sama dengan integral batas akhir dikurangi batas awal dari F-nya yang sudah diturunkan tadi.
Baik, setelah kita mengetahui bahwa kita punya f(x) yang terbatas oleh c tadi, terus kemudian kita memasukkan definisi integral Riemann karena ada penyekatan H yang kita lakukan di sini ya, ada selang H lagi. Nah, kita langsung evaluasi C plus H. Interval ini kita evaluasi. Fungsi f memenuhi pertindaksamaan di atas, bahwa f(x) itu terbatas oleh C yang kita miliki, entah C plus epsilon dan Fc plus epsilon dan Fc min epsilon ya. Nah, karena terbatas oleh dua angka tersebut, nah dari sini kita bisa memperoleh ya, kita bisa peroleh di sini bahwa nilai yang kita lakukan di sini ya, Fc plus H min Fc. Nah, ini kan akhir dikurangi awal itu sama dengan hasil integral. Ini yang di atas tadi ya. Di atas tadi sudah kita peroleh, sudah kita tulis. Nah, karena dia terbatas ya, fungsi f ini kan tadi terbatas ya, berdasarkan dari 20 di atas ini ya. Dibatasi oleh plus epsilon dan min epsilon, yang kiri min epsilon, yang kanan plus epsilon. Nah, jadilah pertidaksamaan dan persamaan seperti ini. Ya, awalnya kita punya hanya yang tengah saja ya. F besar, ya, F besar dikurangi F kecil sama dengan integral F kecil. Karena F kecil ini terbatas, maka hasilnya juga akan terbatas oleh plus epsilon dan min epsilon ini. Ya. Jika dibagi dengan H, semuanya ruas dibagi dengan H, terus dikurangi dengan Fc, maka akan diperoleh wujud seperti ini. Ya, dibagi dengan H, ya semua penyebut H-nya jadi di sini penyebutnya ada H semua, ada H, jadi H-nya hilang semua, terus diselisihkan dengan Fc jadilah ini. Nah, kalau dilihat, ini kan seperti definisi turunan. Ya, ini seperti definisi turunan yang kurang dari epsilon. Ini definisi seperti definisi turunan. Nah, karena epsilon positif dan sembarang dapat disimpulkan bahwa limit ruas kanan. Ya, limit ruas kanan itu dapat ditunjukkan ya sudah. Ya, kita tinggal melimitkan yang ada di ruas kanan Fc plus H min Fc plus H sama dengan ya Fc itu sendiri ya. Limit dari ini ya, panjang selang Fc min Fc plus H min Fc plus per min H ini kan definisi dari turunan. Nah, definisi dari turunan dari F aksen. Nah, F aksen kan kita representasikan menjadi F kecil ini. Ya, otomatis di sini berarti fungsi yang kita miliki terintegralkan Riemann itu tadi dia kontinu di titik C, pasti turunannya, hasil turunannya juga akan kontinu di titik C juga. Nah, di sini terbukti bahwa Fc-nya di sini ketika dilimitkan ada hasilnya. Berarti fungsi yang terdiferensialkan pasti nanti ada hasil turunannya. Jadi ini sini bentuk kalkulusnya di sini kalau kita punya fungsi yang bisa diturunkan, nah turunannya tepat di C, pasti tepat di C juga itu fungsi yang kontinu itu tadi pasti dia ada turunannya. Baik, selanjutnya di sini ada teorema 23, masih dengan teorema fundamental integral Riemann ya. Kalau kita punya f kecil ini fungsi yang kontinu pada AB, maka ya integral f dari f ini integralnya integral tak tentu seperti yang didefinisikan pada equation 18 di atas ya. Dia juga merupakan fungsi yang terdiferensialkan pada AB, maka ya, f aksen x ini sama dengan fx ini ada ya. Jadi ketika punya fungsi yang hasil turunannya itu kontinu dari proses hasil pengintegralan tak terdefinisi ini, fungsi yang dapat diturunkan ini pasti fungsi kontinu ini yang sudah kita jamin f ini kontinu. Nah, berarti dia nanti bisa dicari ini terdeklarasi sebagai fungsi yang ada turunannya juga. Nah, fungsi yang ada turunan dari f besar ini ya fungsi yang kontinu itu tadi. Ya, jadi f di sini terdapat f kecil, terdapat f besar. Nah, fungsi f kecil ini kontinu. Nah, f besar ini punya turunan, artinya dia terdiferensialkan, maka hasil turunannya itu ya fungsi yang f kecil ini, ya, yang fungsi yang kontinu itu tadi. Nah, di sini ada catatan, jika f ini kontinu pada AB, maka ya proses pengintegralan tak terdefinisi itu juga proses antiderivatif ya, atau proses integral dari f ini. Antiderivatif kan integral. Jadi di sini pengintegralan tak hingga ya pengintegralan terhadap f ini. Ya, terus kemudian ini kaitannya masih terhadap fungsi kontinu dan fungsi yang punya turunan. Kaitannya sama integral itu seperti apa? Lanjut. Ketika kita pernah belajar dulu ya, mungkin di SMA atau di kalkulus, kita sudah mengevaluasi integral tapi pakai metode substitusi.
Nah, di sini juga teorema fundamental juga menjelaskan kalau ada C itu interval alfa, beta, dan di sini terdapat C. Nah, C itu merupakan sebuah fungsi yang punya turunan dan dia kontinu. Ya, fungsi yang punya turunan dan kontinu. Jika f kecil itu merupakan suatu fungsi juga yang kontinu pada interval I yang memuat C tadi. Jadi ada f, ada C. Nah, f-nya ini dia kontinu dan memuat C, maka terjadi korelasi seperti ini. Ya, sama dengan ini. Nah, ini dan itu apa? Ya, ketika kita punya interval alfa sama beta. Nah, alfa sama beta itu kan yang punya adalah fungsi C. Ya sudah, kita mengintegralkan alfa sama beta untuk fungsi C. Itu akan sama dengan integral apa? Integral dari fungsi kita. Fungsi apa? Fungsi C. Karena kita memiliki f yang memuat C, maka di sini kita bisa juga melakukan f ini juga pasti dia kaitannya tentang C, ya, batasannya C. Jadi sama aja, ya. Ketika kita punya fungsi, terus kita mau mengintegralkan, tapi di sini berperan, ya. Turunannya di sini harus dituliskan juga karena di sini pakai substitusi. Jadi batasannya kita, ya, C di sini yang kita substitusikan. Ya, ketika kita mencari mungkin penyelesaian kalau kita menggunakan interval alfa beta itu susah. Ya, maka kita substitusikan dengan interval C, di mana C ini di sini fungsi yang memuat, ya. Fungsi yang memuatnya C ini termuat di dalam fungsi f. Jadi kita mensubstitusikan C ini ke dalam fungsi f, maka batasannya juga harus batasnya begitu. Jadi domainnya apa? Ketika domainnya C ya batasannya alfa beta. Tapi ketika domainnya F ya batasnya harus C gitu. Nah, C sendiri itu istilahnya 2 kali kerja di sini. Tapi ini salah satu alternatif yang bisa kita gunakan. Ketika kita menghitung integral, dia susah ya. Salah satu bisa kita lakukan dengan substitusi seperti ini. Baik, selanjutnya, nah di sini terdapat definisi 25. Di definisi 25 ini nanti akan terpakai ketika kita nanti akan membahas kriteria suatu fungsi terintegralkan Lebesgue. Ya, tidak hanya Riemann saja di sini, integral juga diberikan konsep teoremanya oleh si Lebesgue ini sendiri. Ya, nah di sini definisi 25 ngomong kalau ada A itu kalau ada Z ya, Z itu merupakan suatu himpunan dari bilangan real. Nah, Z ini dikatakan himpunan nul ya, himpunan nullity di sini Z termasuk himpunan bilangan real dan disebut sebagai himpunan nullity di sini. Jika terdapat epsilon positif, maka akan terdapat ya himpunan yang countable dari partisi yang kita lakukan AB ya. Di sini interval yang kita lakukan AB. Ada A1, B1, A2, B2 sampai tak hingga. Maka di sini A sama B-nya dia berjalan sampai ke tak hingga ya, sampai ke tak hingga sedemikian sehingga kalau digabungkan A1, B1, A2, B2, A3, B3. Nah, ini masuk ke dalam subsetnya dari Z yang kita miliki ya. Tidak semua A1, B1, A2, B2 sampai AK, BK itu masuk dalam Z. Kenapa? Karena harus masuk dalam kriteria nullity ini tadi. Dan harus memenuhi ini tadi ya, kurang dari epsilon. 1 sampai tak hingga pasti kurang dari epsilon. Nah, ini yang pertama ya, ada istilah nullity di sini himpunan nol. Terus kemudian di sini ada B ya. Yang B ini di definisi ini ngomong jika Q X itu merupakan ya sebuah statement bahwa adanya titik X di dalam Q ini tadi. Ya, kita katakan Q(X) itu hampir di mana-mana. Ya, di sini ada kata-kata hampir di mana-mana. Hampir di mana-mana pada I atau hampir di mana-mana di X yang merupakan anggota I jika terdapat himpunan nol yang di atas tadi sedemikian sehingga Q(X) itu memenuhi X-nya berada di I per Z. Ya, I per Z. Nah, I itu apa? Interval kita. Z itu apa? Nullity kita. Jadi I interval per Z nullity. Jadi I interval ini yang lebih besar ya. Domain yang lebih besar Z-nya itu adalah nullity. Ya, himpunan nol tadi. Yang dalam kasus ini X-nya ya, X-nya berarti dia berada di I. Ya, jadi di sini ada istilah nul, ada istilah almost everywhere.
Nanti keduanya ini kita bisa gunakan untuk mengantarkan kita pada suatu kriteria fungsi terintegralkan Lebesgue itu seperti apa. Ya, nol tadi kita gunakan di hampir di mana-mana. Kalau apa? Kalau ada X berada di I per Z. Ya, I per Z-nya dia ada. Ya. Terus kemudian integral Lebesgue sendiri itu apa? Ya, sebenarnya dia core permasalahan dia ya, cara pendekatannya dia lakukan ini jauh lebih sederhana, tapi dia memperumum ya. Kalau tadi dan sebelumnya kita hanya membahas fungsi yang terintegralkan Riemann. Nah, terintegralkan Riemann di sini tidak mengawetkan suatu fungsi yang kontinu titik demi titik. Tidak ya. Jadi istilah integral Riemann ini ya, integral Riemann itu tidak memberikan jaminan kalau dia kontinu titik demi titik. Nah, di sini si Lebesgue ini sebenarnya dia mencoba untuk mendekati, tapi ya kita bisa ada jaminan di sini ya, almost everywhere-nya. Nilai x-nya ini di sini Qx-nya kita almost everywhere. Maka di sini di teorema Lebesgue di sini ngomong untuk integral Riemann suatu fungsi ya yang terbatas pada interval AB dan fungsi ini fungsi yang terintegralkan Riemann. Nah, kalau Riemann pasti jika dan hanya jika fungsi ini hampir di mana-mana pada interval AB. Ya, jadi kalau di awal tadi kita belum ada jaminan ya fungsi kita Riemann diapakan, ada epsilon, ada delta, dia masih di persekitaran, tapi di situ tidak memberikan jaminan kalau dia kontinu titik demi titik. Nah, di sini oleh si Lebesgue ini jelas ditajamkan lagi. Sebenarnya isunya yang memunculkan ya pemberangkatan dari Lebesgue ya si Lebesgue ini. Nah, di sini ngomong kalau fungsi kita terbatas pada AB dan fungsi f ini terintegralkan Riemann. Nah, jika dan hanya jika pasti kalau terintegralkan Riemann pasti dia kontinu titik demi titik, atau sebaliknya kalau terdapat fungsi yang kontinu titik demi titik pasti dia akan terintegralkan oleh Riemann. Ini diusung oleh Lebesgue. Ya, awalnya Riemann belum mempertimbangkan ini. Oke, selanjutnya di sini ada di teorema 27 ya, teorema baru lagi, teorema fundamental setelah kita tahu kaitannya Lebesgue dengan Riemann itu seperti apa. Nah, ini kita mencoba untuk fungsi komposisi dari integral Riemann. Nah, kalau fungsi f itu terintegralkan Riemann dengan f yang berada di AB itu subset dari ya, CD. Ya, subset dari CD. Nah, di sini terdapat C. C itu fungsi domainnya dia hanya CD dan dia juga kontinu. Ya, di sini disyaratkan si ini harus kontinu. Maka ya fungsi komposisi antara fungsi yang kontinu, si ini kan dia hanya kontinu dan f ini terintegralkan Riemann. Nah, kita komposisikan kontinu, kita komposisikan dengan integral fungsi yang terintegralkan Riemann, maka ya hasil komposisi ini juga akan terintegralkan Riemann. Ya, sudah pasti karena kalau kontinu juga pasti terintegralkan Riemann, fungsi yang terintegralkan Riemann ya pasti dia juga akan dioperasikan dengan fungsi yang terintegralkan Riemann, juga hasilnya juga akan terintegralkan Riemann juga gitu. Jadi secara intuitif kita bisa menyimpulkan seperti itu. Nah, provingnya juga cukup mudah dengan logika seperti tadi juga sudah bisa ketemu ya. Jika F kontinu di U, maka G bundaran F juga akan kontinu di U ya. Sifat kekontinuannya pasti dia akan tunggal ke U semua. Karena himpunan dari titik-titik yang diskontinu dari F itu merupakan himpunan kosong, ya iya ya. Dari F itu tidak mungkin dia diskontinu. Nah, karena di sini dia kontinu, maka diskontinunya dia kosong, akibatnya himpunan D1 subset D yang lebih kecil, titik-titik yang lebih kecil juga setelah difungsikan ya. Kan fungsi komposisi kan 2 kali kerja. Nah, ini kan otomatis domainnya yang seperti ini punya hasil yang baru. Hasil yang baru ini sebagai domain yang baru lagi gitu. Jadi yang lebih kecil, titik yang diskontinu G bundaran F juga merupakan himpunan yang kosong, tidak ada titik yang tidak diskontinu. Jadi semuanya dia kontinu. Oleh sebab itu fungsi komposisi dari G bundaran F juga termasuk fungsi yang kontinu, dan fungsi kontinu pasti dia terintegralkan Riemann. Ya, nalarnya seperti itu. Jadi ini operasi fungsi komposisi ternyata memberikan jaminan ya, operasinya akan membuat dia terintegralkan Riemann juga. Baik, setelah kita membahas terkait dengan fungsi yang komposisi, ya ternyata dia terawetkan.
meskipun operasinya dengan fungsi yang hanya pada kontinu. Nah, di sini akibatnya ya ada korolari 28 di sini ngomong. Kalau kita fungsinya f ini terintegralkan Riemann. Nah, di sini terdapat fungsi f tapi dimutlakkan. Ya. Nah, apa akibatnya? Kalau fungsi terintegralkan Riemann, hasil mutlaknya juga akan terintegralkan Riemann. Maka terdapat korelasi seperti ini ya. Hasil mutlaknya dia itu pasti kurang dari sama dengan ketika dia dimutlakkan terus baru diintegralkan, pasti kurang dari sama dengan M dikalikan A. Kalau ini kan akibat dari yang di atas tadi ya. Pembuktian teorema di atas ini sudah ya. Dua pertidaksamaan di belakang ini sudah proof. Baru kita korelasikan dengan fungsi yang ketika dia dimutlakkan terus baru diintegralkan, lebih besar mana? Diintegralkan dulu terus baru dimutlakkan. Ternyata dia lebih besar dimutlakkan terus baru diintegralkan. Karena tanda mutlak di sini sudah memberikan jaminan dia hanya bekerja di ruang yang positif, baru diintegralkan, dijumlahkan. Beda dengan kalau kita melakukan integral dulu terus baru dimutlakkan. Ya, barangkali di integral ini prosesnya dia ada yang negatif, maka akan memperkecil nilainya dia. Oleh sebab itu bisa kurang dari. Ya, bisa saja ada sama dengan. Ya, ada case di mana dia akan sama dengan kok. Gitu. Nah, di mana fungsinya ini pasti akan terbatas. Provingnya juga hal ini akan sama ya. Mau fungsi kalian itu yang awal dia terintegralkan Riemann, nah pasti hasil mutlaknya juga akan terintegralkan Riemann juga, gitu ya. Cara logiknya pasti juga sama. Nah, dari teorema sebelumnya menyatakan bahwa provingnya di sini jika f terintegralkan. Jadi f di sini terintegralkan, maka terdapat pasti f itu terbatas, maka terdapat nilai yang paling besar plus m dan paling kecil min m. Nah, maka di sini terdapat si t ya. Kalau kita punya fungsi yang si t ini tadi, pasti t ini berada di min m sampai m. Nah, dari fungsi komposisi di atas kita ngomong ya, fungsi komposisi ya operasinya sama ya, seperti tanda mutlak. G bundaran F. Kalau hasilnya dia mutlak ya kita normkan pasti juga akan terintegralkan Riemann. Fungsi komposisi aja terintegralkan Riemann apalagi hanya memutlakkan. Pasti dia akan terkonfirmasi sebagai fungsi yang terbatas, dan fungsi yang terbatas ini tadi dia terintegralkan Riemann karena operasi komposisi yang tadi. Ya, di atas tadi terbatas, ada si T, nah dia komposisi pasti dia kontinu pasti dia Riemann. Nah, pertidaksamaan yang di atas ini mengikuti fakta bahwa fungsi kita itu terbatas pada min f sama plus f. Ya karena dia di fungsi komposisi yang terintegralkan Riemann, maka fungsi f kita berada di yang paling besar dan yang paling kecil. Nah, dari teorema yang di atas tadi, ya, teorema 5C di atas tadi, yang ada 3 statement tadi, ya, bahwa fakta yang kedua itu mengikuti fakta ya bahwa pasti dia akan f ini juga akan terbatas juga. Ya, nih, ya, ending yang harus kita buktikan ini ya, bahwa dia pasti akan terbatas lagi gitu. Jangan-jangan dia memang ya ketika dimutlakkan memang dia terintegralkan Riemann tapi nggak terbatas gitu ya. Ada faktor di sana. Karena di sini sudah dibahas di sini ya, dibahas di sini dia ada batasnya ya. Mentok ada di M yang positif, M yang negatif, tanda mutlaknya ada, nah, maka dia di sini terbatas juga ya. Fungsi kalian akan terbatas juga. Jadi ya pemberian fungsi komposisi di atas ya, pemberian operasi mutlak tidak merubah eksistensi dia, akan terintegralkan Riemann juga dan pasti akan terbatas. Baik, selanjutnya setelah tadi membahas tentang komposisi mutlak, nah sekarang kita mencoba untuk perkalian ya. Ini teorema perkalian. Jika ada dua fungsi f dan g, dia fungsi dua-duanya terintegralkan Riemann, maka perkalian f dan g juga akan terintegralkan Riemann. Begitu. Nah, pembuktiannya di sini, kalau punya dua fungsi sama-sama terintegralkan Riemann, mau dioperasikan perkalian ternyata terintegralkan Riemann dari teorema ini. Buktinya kita ambil si t berupa t kuadrat. Nah, di sini terdapat t pasti akan terbatas ya, min n sampai m. Ya, pasti karena terintegralkan Riemann. T ini tadi masing-masing di f dan g. Akibatnya dari fungsi komposisi di atas, karena kita fungsinya t kuadrat maka akan punya f kuadrat. Nah, f kuadrat itu ya g bundaran f. Kalau tadi tanda mutlak sama dengan si bundaran f ya. Nah, ini tanda f kuadrat atau t kuadrat karena kita punya t ya berarti dia juga akan si bundaran f juga ya. Akan kita gunakan fungsi komposisi ya. Pasti dia akan termuat sebagai fungsi yang terintegralkan Riemann berdasarkan dari fungsi komposisi.
Dengan cara yang sama, ketika kita punya F plus G dikuadratkan atau G kuadrat, kan kemungkinan kalau kita punya T kuadrat kan nilai kuadratnya akan F kuadrat, G kuadrat, atau ada F plus G dikuadratkan. Ya, pasti juga akan termuat. Ya, ada F kuadrat termuat, apalagi G kuadrat juga pasti akan termuat. Apalagi F plus G dikuadratkan pasti juga akan termuat di dalam integral Riemann. Nah, di sini F kali G, nah, setengah kali langsung saja F plus G kuadrat min F kuadrat min G kuadrat. Dua-duanya, semuanya, ketiganya ini terintegralkan Riemann. Ini terintegralkan Riemann, ini terintegralkan Riemann, ini terintegralkan Riemann. Jadi perkalian antara F dan G ya setengah kali. Nah, ini kalau diuraikan kan F plus G ini kan F kuadrat plus G kuadrat kan sama aja. F kuadrat plus G kuadrat plus setengah F plus G gitu ya. Nah, ini representasi F kali G dua-duanya ya, kedua ruas F kuadrat G kuadrat F plus G per 2 ini sama-sama terintegralkan Riemann. Jadi tanpa harus khawatir lagi kalau ada perkalian fungsi terintegralkan Riemann hasilnya Riemann enggak? Riemann ya. Selanjutnya ya, masih di teorema fundamental selanjutnya di integral Riemann. Nah, di sini ada ya masih terkait dengan pengintegralan. Kalau di sini terdapat F besar dan G besar, dua-duanya terintegralkan Riemann. Ya, jadi ada F besar, ada G besar terintegralkan Riemann. Nah, di sini terdapat F kecil juga. Apa itu F kecil? Turunan dari F besar. Ada G kecil juga. Apa itu G kecil? Turunan dari G besar. Nah, gitu ya. Dia juga merupakan fungsi yang terintegralkan Riemann. Jadi F besar G besar punya turunan, ya, dia hanya punya turunan terdiferensialkan. Nah, tapi yang di sini F kecil dan G kecil dia terintegralkan Riemann. Maka terjadi korelasi seperti ini, hubungan seperti ini. Integral dari F kecil G besar itu akan sama dengan ya batas dari Fg dimasukkan yang paling besar dan yang paling kecil, dua fungsi ini dikalikan. Terus kemudian dimasukkan batasnya, diselisihkan dengan hasil integral F besar dan G kecil untuk interval AB. Jadi di sini ya istilahnya sama ya. Ini rumus integral yang biasa kita gunakan di waktu SMA. Ya, rumus integral yang biasa kita gunakan di waktu SMA. Cuman ya kita coba untuk pakai pembuktiannya di sini. Ya, pembuktiannya di sini. Berdasarkan teorema terdahulu pada bab turunan. Nah, turunan Fg aksen itu apa? Ya, Fg aksen itu adalah F aksen G plus Fg aksen. Nah, ingat yang F besar itu ketika diturunkan jadi F kecil. Nah, ini representasinya F kecil. G besar diturunkan jadi G kecil. Jadi sudah deh, karena kita sudah mendefinisikan seperti itu di soal ya. Karena F besar G besar merupakan fungsi yang kontinu pada Fg. Ya, kok tahu kalau dia kontinu karena dia terdiferensialkan. Fungsi yang terdiferensialkan sudah pasti dia kontinu. Ya, kalau fungsi yang kontinu maka dia terintegralkan oleh Riemann. Nah, sudah pasti ya terintegralkan Riemann. Nah, akibatnya F kecil G besar, F besar G kecil juga akan terintegralkan Riemann. Kenapa? Ya, karena F kecil G kecil juga terintegralkan Riemann. Ya, yang tadi hanya terintegralkan Riemann kan yang kecil, F kecil G kecil. Nah, dua-duanya ini kan terintegralkan Riemann. Nah, kita tapi nggak tahu F besar sama G besar terintegralkan Riemann enggak gitu kan. Kan otomatis kalau terintegralkan Riemann kita operasikan dengan terintegralkan Riemann kan pasti terintegralkan Riemann begitu. Tapi kalau di sini adanya jaminan cuma yang kecil, yang gede gimana? Yang gede udah dijamin. Kalau gede ini kan F besar dan G besar dia terdiferensialkan, pasti dia kontinu. Kalau kontinu pasti dia terintegralkan oleh Riemann. Jadi operasi antara integral Riemann pasti dia juga terintegralkan juga. Nah, oleh karenanya dari teorema fundamental ya sudah, ini sudah pasti terintegralkan Riemann, integral dari Fg ya karena ini sudah main yang kecil ya Fg aksen ya karena kita mau mengevaluasi ini pasti sama dengan integral dari AB Fg plus AB Fg ya kita tinggal mengganti apa ya di sini variabel F dan G ya besar atau kecil, mau dimasukkan besar atau kecil pasti dia terintegralkan Riemann, jadi tidak akan mengubah nanti hasilnya akan terintegralkan Riemann juga. Ya, di sini. Jadi ini biasa kita sering selesaikan kasus kalkulus dengan cara integral seperti ini sudah sering kita gunakan. Oke, selanjutnya di sini ada teorema Taylor dengan sisanya ya.
Seperti pada pembahasan sebelumnya, kita sudah membahas tentang teorema Taylor itu seperti apa ya, aplikasinya dari turunan itu seperti apa, peranan turunan di teorema Taylor itu seperti apa. Nah, setelah kita mengenal aplikasi turunan, pasti kita menanyakan anti turunannya gimana atau integralnya gimana dalam teorema Taylor. Nah, di sini ternyata anti turunannya atau integralnya itu kepakai di remainder atau sisanya dari proses pendekatan Taylor yang sudah kita pelajari sebelumnya. Jadi kepakainya di sini. Kalau kita punya ya suatu fungsi yang dapat diturunkan sampai ke n+1 ya, maka akan ada ya turunannya itu ada ya, maka akan ada fn+1 juga dia akan fungsi yang terintegralkan Riemann. Jadi tepat di fungsi ketika kita punya fungsi diturunkan sampai 10, 11, 15. Fungsi yang ke 10, 15, 13 itu terintegralkan Riemann, maka kita punya korelasi seperti ini ya. FB min FA plus ini sama dengan plus. Nah, ini kan rumus si Riemann si Taylor ya, ini rumus si Taylor. Nah, ini ada sisa. Nah, sisanya itu seperti apa? Ya, sisanya itu cara mencarinya seperti apa? Nah, atau error atau galatnya ya, seper n faktorial integral. Nah, ini peranan integralnya ya, peranan integralnya dari karena kita mau mengevaluasi n+1 ya, di sini kan yang diketahui n+1 ya, n+1 terintegralkan Riemann, ya sudah kita mengintegralkan Riemann di fungsi n+1 ya, fungsi t. Nah, karena di sini intervalnya berhenti sampai paling besar b ya, interval kita kan mentok di a sama b, maka dia di b min t karena fungsi kita akan fungsi t. Nah, di sini ya, fungsi yang t di sini. Nah, oleh sebab itu diintegralkan terhadap dt. Nah, di sini sebenarnya proses sisa di sini ya menggunakan konsep integral Riemann-nya ya seperti ini ya. Kita mencoba untuk mendekati setelah ya fungsi ke n+1 atau sisanya ini seberapa banyak ya, seberapa banyak pendekatan yang kita lakukan itu ada errornya. Dengan provingnya di sini dengan mengaplikasikan integral parsial yang biasa kita gunakan di SMA pada persamaan 25. Nah, jadi di sini terdapat ft sama dengan ft. Jadi kita mau turunkan sebanyak t yang kita mau. Ya, maka terdapat gt ya b min t pangkat n per n faktorial. Ya, sudah pasti karena kita mau mencari ke suku ke yang n+1 ya sudah. Di sini kita turunkan dari variabel b min t per n faktorial ini ada pangkat n. Sedemikian sehingga turunannya ya sudah tidak tinggal diturunkan, ada gt seperti ini. Gt yang kecil berarti turunannya dari versi yang pertama ya. Karena kita punya gt, maka diturunkan hasilnya seperti ini. Dari sini terdapat Rn. Ya, rumus Rn-nya seperti ini, 1 per n faktorial. Nah, hasil integral yang sudah kita tuliskan di atas ini. Nah, di sini mencoba untuk kita integralkan dulu ya untuk suku ke n. Nah, untuk suku ke n kita tulis, terus ditambah suku ke n min 1 kita tulis. Begitu juga seterusnya. Hasil integral ini kan nanti berjalan terus. Ya, berjalan terus. Nah, jadi diperoleh Rn di sini sama dengan ya sudah. Nah, di sini Fn pangkat A per n faktorial B min A pangkat n ditambah seper n min 1 faktorial. Jadi nanti di sini akan ada lagi seper n min 2 faktorial. Berjalan terus sebanyak apapun kita mau melakukan galat yang akan mau kita dekati. Nah, ini adalah proses integral yang biasa kita gunakan untuk mencari pendekatan teorema Taylor. Nah, kira-kira remindernya ini ya. Remains-nya dia sebagai batasannya. Oh, kita bekerja pendekatan Riemann ini kan kita bekerja mendekati suatu fungsi. Takutnya kita mendekati terlalu kebablasan, maka di sini ada sisa yang kontrolnya yang harus kita perhatikan. Sampai mana kita harus berhenti? Sudah presisikah? Sejauh apa errornya sudah mendekati atau belum? Nah, di sini fungsi R-nya menggunakan teorema integral Riemann yang sudah kita lakukan pembelajaran. Baik, itu tadi beberapa teorema-teorema dasar ya, terkait integral Riemann itu seperti apa yang biasanya sudah kita pakai, kita gunakan, kita menghitung di dalam kalkulus atau pas waktu SMA kita sudah tinggal pakai. Nah, di sini coba untuk kita detailkan ya beberapa teorema-teorema dasar dari integral Riemann serta pengembangannya dan aplikasinya.
sudah kita pelajari bersama. Semoga dapat menambah wawasan dan pemahaman kita, dan semoga dapat bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.